Alhamdulillah alladzi bi fadlihi irsalul anbiya'i wal mursalin wa khalafa min ba'dihim al ulama warathatan li sayyidil mursalin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ar-rabbu al-mujibu lisailin fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yudkhilana wa auladana min jumlatil ulama'il amilin al-mukhlisin al-mutawadhi'in as-salikin ala manhaj salafina salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan habibu rabbil alamin wa qaidu ghuril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, khususnya para nahdhiyin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis, suatu perkumpulan yang pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Suatu majelis yang dapat menambah hubungan kita, ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan hadirnya saya di majelis yang mulia ini, saya teringat kalau di Indonesia ini Lailatul Ijtima biasanya. Karena biasanya saya di Gresik khususnya itu mengisi Lailatul Ijtima yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama. Dimulai dengan rotib hadat, ada tahlil, bahkan ada sholat ghaib biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah. Dan kebetulan besok tanggal 25 mestinya saya mengisi Lailatul Ijtima di makam Malik Ibrahim di Gresik. Tapi karena saya musafir, subhanallah diganti di sini. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan barokah ulama yang ada di Mesir, aulia, dan khususnya juga Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah berharap dari dirinya itu kebaikan, maka akan digerakkan hatinya untuk belajar ilmu agama, dipandaikan untuk mengerti ilmu agama. Sebaliknya berarti, yang tidak diharap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, maka otomatis tidak akan digerakkan untuk belajar ilmu agama. Oleh karena itu, tidak semua orang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita semua dijadikan talibul ilm, mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Munasabah juga dengan malam Rabu Wekasan. Kalau kita lihat daripada sejarah para ulama, khususnya para aslafun shalihin radhiyallahu taala anhum, mereka kalau sudah datang
hari atau tanggal Rebu Wekasan, amalan para habaib, para salafun saleh, mereka justru mereka tamasya, rehla tapi diisi dengan ibadah. Supaya tidak yakin atau mempunyai prasangka bahwasanya Rebu Wekasan itu tempatnya bala. Karena kita harus tahu bahwasanya hari itu tidak berdampak apa-apa untuk kita. Yang memberikan bahaya itu Allah. Yang mengangkat bahaya itu juga Allah, bukan hari. Makanya kalau ada orang yang takut dengan adanya Rebu Wekasan itu bala, itu seperti zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah dulu itu kalau sudah Rebu Wekasan mereka takut. Mereka tidak keluar rumah bahkan. Makanya sampai dalam bahasa disebut sofar itu li isfari ahli Mekah. Sepinya orang Mekah. Mereka takut keluar rumah, sepi Mekah itu kalau sudah Rebu Wekasan. Makanya disebut bulan Sofar. Ya, karena menurut sebagian keterangan diambil daripada isfar, kosong maksudnya, khuluwiha, khuluwi Mekah daripada ahliha. Nah, itu orang-orang jahiliyah seperti itu, mereka takut. Nah, kalau para salaf biasanya merubah Sofar ini dengan dofar, tafaulan. Jadi kalau mereka menyebutkan Sofar bukan Sofar biasanya, tapi dofar. Jadi keberuntungan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Madhab atau bukan kebiasaan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, mereka menganjurkan kita rehla. Tapi rehlanya mereka qasidah, doa bersama-sama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tafakkur fi khalqillah. Itu adat daripada para salafun saleh, Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Yang mana beliau juga kalau tidak salah pernah juga pergi ke negeri Mesir ini ya. Padahal beliau itu dalam sejarah tidak bisa melihat ya. Zahirnya, tapi batinnya lebih kuat daripada orang yang melihat. Bayangkan, orang tidak bisa lihat tapi karyanya banyak, ratusan. Nah, bahkan karya beliau ini ulama menjelaskan, beliau itu kalau ngarang kitab cuma sekali. Dalam arti sekali tulis selesai jadi. Tidak butuh revisi-revisi, tidak butuh. Sekali tok padahal tidak bisa lihat. Ya. Dan sekali itu langsung barokah nyebar ke semua alam. Tidak butuh dipromosikan, tidak butuh. Ini ikhlasnya orang terdahulu ya. Beliau tidak bisa melihat, sekali tulis jadi. Coba sekarang ulama ya, ngarang kitab, edisi, revisi lagi. Cetak lagi, revisi lagi. Salah lagi, revisi lagi. Ya. Belum lagi harus sponsor dulu supaya kitabnya laris, bedah buku ya. Kan gitu, promosi intinya. Supaya laris bedah buku di mana-mana. Tapi kalau beliau tidak perlu, sekali ngarang sudah tersebar di mana-mana. Itu termasuk bukti keikhlasan beliau. Cerita sedikit. Kita lihat ya, Imam Al-Habib Abdullah Haddad, Imam azim, santrinya banyak, semuanya ulama dan semuanya aulia. Itu santri beliau, Al-Habib Abdullah Haddad. Ulama itu ada yang barokahnya di kitabnya. Seperti Al-Imam Al-Ghazali. Itu barokahnya ada di kitabnya. Ada barokahnya itu di keturunannya. Seperti ulama menjelaskan, para habaib menjelaskan, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Itu barokahnya ada di anak cucunya. Ada yang di kitabnya dan murid-muridnya dan anak-anaknya. Itu seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Barokah semuanya. Santrinya ulama. Sahibur Risalatul Jami'ah itu termasuk muridnya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Banyak santri-santri beliau. Dan dulu diceritakan termasuk ada 5 ulama ya yang menjadi wali karena cuma dilihat tok sama aulia. Al-Habib Abdullah Haddad itu pernah melihat 5 orang masih kecil. Dilihat waktu kecil menjadi aulia. Tapi itu pentingnya kita kalau kita datang ke masyayikh, guru-guru kita, para aulia, yang perlu kita siapkan satu, cuma hati. Hati bersih. Jadi kita harus tahu, para hadirin, aulia itu akan memberikan kita sirnya, ilmunya, kalau kita sudah siap. Bagaimana kesiapan kita? Hati kita bersih. Ibarat ini gelas, ya. Ini gelas kalau bersih, sudah siap untuk dituangkan air. Kenapa? Bersih. Tinggal dituang airnya.
Ini ibarat hati kita gelas itu. Tapi kalau kotor, percuma. Gelas ini kotor, diisi air, nggak ada yang mau minum. Kenapa? Gelasnya kotor. Nah, begitu pula kita kalau menghadap guru kita, masyayikh, khususnya di sini tempatnya aulia, para sulaha ya. Maka yang perlu kita pasang itu hati bersih. Maka cukup dilihat oleh masyayikh, ulama, aulia di sini seperti mereka menuangkan air dalam hati kita. Diisi ilmu, diisi hikmah, diisi barokah. Kalau hati kita sudah bersih. Tapi kalau enggak mungkin. Makanya kalau kita lihat sejarah para aulia itu ada yang belajarnya kadang cuma 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lama. Kenapa? Mempersiapkan hatinya. Ada cuma dilihat tok langsung jadi ulama. Perkataan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali yang kita baca maulidnya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau itu ya, karena saking walinya ya, saking besarnya magomnya, beliau pernah mengatakan seperti ini ya. Lau wuzi'at a'mali li ahli dunya lakafathum. Kalau dibagi amal saya untuk ahli dunia, cukup mereka untuk masuk surga. Kata beliau, hatta lau nadhartu ila kalbin la sayartuhu waliyan. Seandainya aku melihat di anjing, tak jadikan wali bisa ini anjing. Ya, maksudnya apa? Nadroh ini penting dari para ulama, para aulia. Karena dengan dinadroh mereka, kita akan senang dunia sampai akhirat. Makanya orang dulu itu membawa anaknya masih kecil, Habib ulama baca Fatihah. Baca Fatihah dok, supaya nanti manfaat besarnya. Dibawa masih kecil tuh kepada aulia, sholin. Coba dilihat dok, dilihat saja. Nanti dampaknya nanti mereka kalau sudah besar menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang manfaat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad tadi ya, ilmunya bisa dilihat di kitab-kitab beliau, karya-karyanya ya. Tapi kita lihat yang paling penting, kita ambil hikmah ini. Ilmu yang banyak ya, tapi akhlaknya lebih besar daripada ilmunya ya. Ada cerita zaman beliau ini, ada seorang anak dulu. Anak ini disuruh ngasah pisau sama orang tuanya. Sebentar lagi mau Idul Adha. Nak, ini ada pisau, kamu asah ke haddad ya nak ya. Sebentar lagi kita sembelih kambing, biar tajam. Oh ya pak. Berangkat anaknya. Anaknya ini mikir, haddad itu biasanya itu Abdullah Haddad itu kan namanya sama. Al-Haddad kan maksudnya tukang besi ya. Dikira anaknya ya itu ya. Berangkat ke Habib Haddad. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ada apa? Mau ngasah pisau. Antum Haddad kan? Oh ya, anak Al-Haddad mau ngasah pisau. Oh, ya khair ta'al, besok kamu kesini ya, pisaunya sudah siap. Oh ya, pulang anaknya. Anak ini pulang. Beliau sahib ratib yang tadi dibaca ratibnya, manggil anaknya, nak, kamu pergi ke pasar dia saya. Tahu beliau ini salah alamat ini anak. Ya. Itu akhlaknya beliau tuh. Coba kalau sekarang ulama gitu ya, lu kurang ajar, soal adab ini. Tak tahu sama siapa gitu, mungkin gitu ya. Pulang ke rumah, orang tuanya nanya, mana nak pisaunya? Katanya besok pak. Loh, kok besok ngasah mek ngene tok kok? Kan sebentar ngasah pisau itu. Kok besok? Bingung aja. Ya katanya besok. Oh mungkin tutup, mungkin ada hajat ini orang. Ya sudah besok kamu ambil nak. Ya. Besok berangkat lagi nih anak, disuruh orang tuanya ambil. Ketika diambil dikasih ini, pisaunya sudah siap. Dikasih uang sama ayahnya. Berapa? Katanya anaknya. Enggak perlu, gratis, kata Sahib Ratib. Gratis. Oh gratis. Pulang lagi. Ini pak pisaunya, berapa ongkosnya? Gratis katanya. Bingung ini orang tuanya. Dari kemarin ini mencurigakan ini anak. Haddad mana yang gratiskan uang kerjaannya itu emang kok? Itu loh pak yang ada di Hawi, yang enggak kelihatan matanya. La haula wala, itu ulama itu nak. Itu bukan Haddad yang itu. Ya. Minta maaf, berangkat. Diajak abahnya, Habib, alafu anak saya enggak tahu, dikira antum tukang besi Haddad sama yang namanya soal. Apa kata beliau? Enggak apa-apa. Tahun ini saya urunan pahala sama kamu. Mau nyembelih kambing kan, saya urunan, saya yang ngasah pisaunya, biar dapat pahala. Loh itu, orang-orang terdahulu seperti itu para hadirin. Yang tadi rotibnya dibaca, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Nah, itu pelajaran bagi kita. Ilmu yang besar, luas, muridnya semua ulama, tapi akhlaknya lebih besar daripada itu. Itu yang perlu kita tiru dari mereka. Karena apa? Sudah pasti barokahnya, sudah pasti manfaatnya beliau. Dengan cara seperti itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Habib Abdul Haddad kalau di Rebo Wekasan. Pergi, tamasya, rehlah, tapi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ini pendapat beliau. Ada lagi pendapat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kalau beliau punya pendapat lain, ya, beliau mengatakan kalian kalau Rebo Wekasan jangan macam-macam juga. Bukan karena beliau meyakini itu tempat balak, bukan, hari balak, bukan. Tapi takutnya ketika ada seseorang umpamanya menikah di Rebo Wekasan, oh enggak apa-apa ya. Kemudian ternyata terjadi perceraian umpamanya. Loh kan, itu loh gara-gara nikahnya di Rebo Wekasan, makanya seperti itu. Akhirnya orang awam tambah yakin akhirnya. Ya. Itu kalau pendapat beliau. Kalau seandainya terjadi apa-apa, akhirnya mereka tambah yakin bahwasanya memang hari itu yang membuat sial. Itu Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ini ulama besar para hadirin. Ya. Beliau itu bacaannya bisa asyra qiraah. 10 bacaan. Termasuk gurunya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena beliau belajar di sini dengan Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan termasuk gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Dulu ketika belajar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, tidak boleh membaca wirid apapun. Habib, kamu jenengan tidak usah pakai membaca apapun. Ngaji tok, murojaah baca daras pokoknya. Wirid semua tinggalkan. Ya akhir, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, akhirnya saya dimimpi oleh anaknya yang ngarang Rotib Al-Attas, kakek beliau. Yang lain tinggalan, yang Rotib jangan bacaan tapi. Ya. Tapi beliau masih mendengarkan gurunya, tidak dibaca. Sampai 3 kali didatangi oleh yang ngarang sendiri, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu yang mengarang Rotib Al-Attas. Yang lain tinggal, Rotib saya harus dibaca. Akhirnya izin sama gurunya. Ceritakan mimpinya. Ya sudah, Rotib Al-Attas tidak apa dibaca. Yang lain tidak usah. Ngaji saja Habib. Murojaah ngaji. Saking beliau ini sibuk dengan belajar, merasa terbebani dengan nyuci baju, nyiapkan makan repot. Waktunya nanti hilang buat nyuci baju, buat masak kan gitu. Kepingin kawin. Tapi untuk khidmah maksudnya. Istrinya itu tujuannya untuk membantu untuk dia untuk belajar, subhanallah. Dikasyaf sama gurunya, Said Ahmad Zaini Dahlan. Habib, antum mau menikah? Saya kawinkan sama anak saya. Oh, siapa yang tidak mau punya santri seperti ini? Kalian kalau ulama, rebutan guru kalian ngepek mantu kan gitu ya. Ya. Kalau ulama, mudah-mudahan, amin. Amin, Allahumma. Said Ahmad Zaini Dahlan menawarkan anaknya, kawin sama anak saya. Enggak, kalau sama anak antum enggak. Karena emang niatnya menikah untuk khidmah. Ya sudah dikawinkan sama ponakannya. Nah, ponakannya enggak apa-apa. Ketika setelah menikah berdoa, ya Allah, jangan dikaruniai saya anak sampai selesai ngaji. Tambah repot nanti punya anak. Belum istrinya hamil, ngidam, repot nanti kan ya. Akhirnya tidak dikaruniai anak sampai selesai belajar. Nah ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, imam. Kalau baca sejarah beliau, wah luar biasa. Ilmunya, keilmuannya, semua ilmu. Bahkan beliau pernah pergi ke Mesir. Ya, ada cerita dengan ulama Mesir beliau ini. Ini ulama ya, asyra qiraah. Kalau ngaji itu bisa 10 bacaan beliau. Kalau ngaji. Said Ahmad Zaini Dahlan ini meskipun beliau gurunya, kalau ada masalah fikih tanya ke beliau, santrinya. Habib, ada murosalahnya, ada soal seperti ini, saya jawab seperti ini, betul jawabannya. Betul kata beliau. Bayangkan ini padahal santrinya, guru mentasheh sama santrinya dalam masalah fikih, Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, rehlanya beliau ke Mesir. Rehlanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke Azhar. Ya, disebutkan dalam kitabnya. Ketika ulama Azhar dengar beliau datang, kumpul mereka ulama Azhar. Kenal siapa beliau dan diakui keilmuannya, tidak sembarangan ini. Ya. Akhirnya ulama Azhar mengajukan pertanyaan, munaqasyah.
Dijawab semua oleh beliau, semua pertanyaan. Sampai ulama Azhar waktu itu minta ijazah. Habib, kami ulama Azhar ini minta ijazah. Ya khair, kata beliau, antum semua saya ijazai ilmu yang saya ambil dari guru saya ketika hidup, masyahi wahum ahya. Disebutkan sama sanadnya, an fulan, an Rasul SAW, sampai sanadnya. Ya. Kemudian dikasih lagi ijazah. Ini anak ambil dari guru-guru anak yang sudah meninggal dunia. Syuyuhi fil barzakh. Jadi ngaji dalam barzakh. Ulama Azhar tidak percaya waktu itu. Ya. Ada yang ngomong tapi tidak langsung sama beliau. Mosok belajar barzakh. Ngopo iki? Gitu ya. Disampaikan Habib, ini ulama-ulama ketika antum ngasih ijazah yang pertama, oh makbul. Sanadnya disebutkan sampai Rasulullah, nggak sembarangan ini. Tapi ketika nyebutkan guru-guru di barzakh ini mereka heran Habib. Jawaban beliau, Pak, hadza mablaghu minal ilm. Memang mereka tahunya seperti itu. Belum tahu ilmu yang seperti itu. Sampai dihidangkan makanan, kebiasaan ulama Azhar mungkin sampai sekarang ya. Makan pakai sendok. Iya, disebutkan di situ pakai sendok mereka. Habib Ahmad dikasih sendok. Ya. Tapi beliau cuci tangan, makan pakai tangan. Sama ulama Azhar disebut bib, ada sendok di situ. Kenapa pakai tangan maksudnya? Beliau menjawab dengan bait alfiyah, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Akhirnya ulama Azhar pakai tangan semuanya akhirnya makanya. Ikut beliau akhirnya. Ini disebutkan dalam kitab beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, imam ya. Kalau antum pernah dengar, pasti kenal ya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Tahu pasti ya. Kakek beliau itu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu dulu tidak punya anak. Anaknya perempuan semua maksudnya. Akhirnya kepingin punya anak laki. Dengar ada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Datang ke beliau minta doa. Syuf, padahal ini Sayyid Abbas dulu ya. Ulama ketika itu. Imam fil haram. Datang ke Habib Ahmad. Ya Habib, kalau tidak salah bahasanya kurang lebih seperti ini. Ma indi dzakar yudhkar bihi. Saya tidak punya anak laki-laki yang nanti bisa disebut. Karena kalau perempuan kan terputus nasabnya. Jawabannya gitu. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ana doakan nanti punya anak laki-laki. Tapi bisyarat, samihi alwi, nisbah ilaina alawiyin. Ya. Dengan syarat, anakmu kasih nama Alwi. Nisbah kepada kami alawiyin, Hadramut maksudnya. Nisbahnya ke kita. Kata Sayyid Abbas, ana minta syarat lagi tapi. Apa? Yakun imam fil haram. Ya khair, yakun imam fil haram. Ya. Akhirnya kata Habib Ahmad bin Hasan, nanti ente tidak punya anak kecuali satu, Alwi itu tok. Subhanallah, terbukti seperti itu. Sayyid Abbas punya laki cuma Alawi tok. Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Nah, makanya namanya Alawi. Mereka itu kan aslinya dari Maroko, Maghrib kan. Sayyid Muhammad itu Maghrib aslinya, keturunannya. Kalau di nasabnya tidak ada yang namanya Alwi, kecuali Sayyid Alawi tok. Karena itu hasil doa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu barokahnya doanya beliau. Nah, makanya hubungan Sayyid Alawi sama ulama Hadramut itu sangat dekat. Karena beliau itu adanya berkat doanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah ini madhab beliau tentang rebewekasan lain. Kalian jangan membuat sesuatu yang aneh-aneh. Takutnya kalau terjadi di hari itu, orang awam tambah meyakini, loh itu loh, terus diwarai, macam-macam rebewekasan itu. Kalau kawin nanti, oh mungkin tidak harmonis, oh tidak punya anak, oh itu gara-gara kawinnya rebewekasan itu. Loh, itu pendapat beliau, bukan karena beliau meyakini. Ya. Nah itu pendapat dua ulama salaf tentang rebewekasan. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, yang perlu kita ambil daripada sejarah sedikit tentang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Dari akhlaknya. Beliau pernah ketika itu imam, mungkin bacaannya terlalu cepat. Mungkin pakai bacaan, kan beliau 10 asyra qiraah, ya. Mungkin pakai bacaan yang lain gitu. Ada orang jadi makmumnya.
Ditegur, ini apa ini? Ngawur bacaannya. Nggak ngerti bacaannya kan banyak ya. Setelah salam, ditegur Habib Ahmad. Wow, dimarahi. Kamu kalau sholat yang benar, jangan sembarangan. Sholat tidak boleh guyonan ini, bacaan salah. Tadi saya salah, ulangi lagi sholatnya. Oh ya khair, syuf ulama loh ini. Ya, coba kalau sekarang, ngaji kitab apa kamu? Mana itu ya? Belajar di mana kamu? Hatam kitab apa? Ya. Seandainya sekarang mungkin seperti itu. Oh ya khair, saya ulangi. Iya diulangi. Pakai bacaan yang beliau tahu, yang sekiranya orang ini tahu. Bacaannya mungkin bacaan orang situ ya. Setelah salam, nah kalau ini betul tadi. Kalau tadi Fatihahnya ngawur semua itu tidak sah. Ya khair. Akhirnya temannya dari jauh, temannya yang negor ini ngomong, kamu kok bisa ngomong sama itu? Lu siapa itu? Itu lu nggak kenal. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Lu Marita Amui soalnya. Itu ulama itu. Oh, datang Habib Sayyid Al-Afu, saya enggak tahu kalau antum ulama. Oh, enggak apa-apa, jazakumullah khair, diingatkan. Jadi pelajaran bagi saya. Lain kali kalau imam harus menyesuaikan daerahnya. Oh, orang sini pakai bacaan ini, ya saya sesuaikan. Kalau enggak ya jadi fitnah akhirnya. Nah, itu yang diambil oleh beliau seperti itu, ya. Nah, itu ilmunya luar biasa, tapi akhlaknya lebih daripada ilmunya. Nah, ulama-ulama seperti ini para hadirin, itu yang sudah jelas barokahnya. Nah, ini yang perlu kita tiru. Ya, ilmu kita apalagi kan gitu ya. Ilmu mereka seperti itu, akhlaknya lebih besar. Nah, apalagi kita. Karena barokatul ilm itu dengan kita mengambilnya hormat dengan guru dan akhlak dalam kita belajar, ya. Hormat dengan guru kita pasti harus, itu syarat, ya. Imam Syafi'i itu dia ngomong, saya kalau depan guru saya Malik, Imam Malik, tidak berani ngebet. Pelan-pelan, takut terganggu guru saya. Kalau ngebet kitab itu pelan-pelan Imam Syafi'i. Kenapa? Takut mengagetkan gurunya Imam Malik. Itu Imam Syafi'i. Ya. Jadi semuanya barokahnya itu seperti itu. Nah, guru ketika melihat muridnya berpotensi, dipuji sama gurunya, muridnya tetap tahu diri, tetap santri, tidak mungkin kurang ajar sama gurunya. Ya, makanya Imam Malik dulu pernah penasaran kan, kepingin ya apa sih kalau Syafi'i ini ngajar, kepingin tahu. Pura-pura sakit Imam Malik, Syafi'i gantikan pengajian saya di masjid, saya tidak enak badan. Oh siap. Imam Malik hadir di belakang. Ya. Ternyata Imam Syafi'i menjelaskan dengan penjelasan yang luar biasa. Imam Malik nulis, mungkin seperti di lauha gitu ya. Man arada ilman nafis fa'alihi bi Muhammad bin Idris. Ya. Akhirnya orang-orang ketika keluar baca semua itu. Man arada ilman nafis fa'alihi Muhammad bin Idris. Ya. Imam Syafi'i baca, oh tahu ini Imam Malik yang nulis ini pasti. Ditulis di bawahnya, kaifa la yakunu dzalik fa huwa tilmiduka ya Malik. Ya. Ya. Dijawab seperti itu, ya. Kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmiduka ya Malik. Ya. Itu dijawab sama Imam Syafi'i seperti itu. Jadi tetap saling menghormati satu sama lain. Guru mengakui kehebatan santrinya, tapi santrinya tahu diri. Kalau sekarang guru ini wedi mau muji, takut santrinya kurang ajar nanti. Makanya gurunya tidak muji santrinya, takut santrinya kurang ajar. Kalau mereka dulu harmonis kehidupan. Imam Malik, Imam Syafi'i menghormati muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Bahkan kalau kita baca Diwanus Syafi'i, di situ ada qasidah beliau yang menjelaskan keadaan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Maridul Habibu fazurtuhu. Ya. Itu bukan Habib kekasihnya, bukan, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya. Maridul Habibu fazurtuhu. Kekasihku sakit, maka aku menziarahinya. Imam Syafi'i dengar Ahmad bin Hanbal sakit, diziarahi itu. Jauh perjalanannya. Ya. Ketika melihat Imam Ahmad bin Hanbal sakit, tidak tega Imam Syafi'i. Famaritu bi asafi alaih. Pulang Imam Syafi'i yang sakit. Lo bayangkan, ya. Karena melihat Imam Ahmad bin Hanbal sakit, tidak tega. Pulang Imam Syafi'i yang sakit. Ya. Kebalikannya, Ahmad bin Hanbal karena diziarah Imam Syafi'i senang sembuh sakitnya. Gurunya yang ziarah, sembuh dari penyakitnya langsung. Dengar Imam Syafi'i yang sakit, gantian yang ziarahi. Ya. Ya. Kemudian apa? Kata Imam Syafi'i, syufiyal habibu fazarani fasyufitu binadhari ilaih, katanya. Ya. Kekasihku sembuh
maka aku sembuh karena melihat dia sembuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi saling menziarah itu ulama terdahulu seperti itu. Ya. Jadi bukan dibuat engkau cinta-cintaan, Maridul Habibu Fazurtu, pacari apa kekasihnya Imam Syafi'i, istrinya, bukan. Maksudnya Habib di situ Ahmad bin Hambal maksudnya. Ya. Nah, itu para hadirin rahimakumullah. Jadi pentingnya kita mempunyai akhlak yang lebih daripada ilmu kita. Karena itu barokah. Ilmu itu tidak menjamin orang itu masuk surga. Ya, tidak menjamin ilmu kita memasukkan kita ke surga. Bal'am bin Ba'ura itu kurang alim apa Bal'am itu? Kalau hadir pengajiannya, yang hadir itu ratusan ribu. Muridnya Nabi Musa dulunya. Bal'am bin Ba'ura. Kalau hadir pengajian, yang hadir ratusan ribu. Ujung-ujungnya murtad, masuk neraka. Ya, bayangkan. Padahal ilmunya luar biasa. Tidak manfaat. Ilmu kita tidak menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak menjamin. Begitu pula harta kita yang kaya, tidak menjamin. Korun kurang kaya apa? Hartanya tidak menjamin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga akhlak kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjamin itu takwa kita, nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ulama tafsir menjelaskan ketika menafsiri ini ayat. Ya. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya. Ketika ulama tafsir menafsiri ini ayat, innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kalau dia dikelabui oleh setan, ya, maka dia akan sadar bahwasanya itu adalah tipuan setan. Orang itu kalau banyak zikir, maka kapan di hadapannya maksiat, itu akan diingatkan bahwasanya itu maksiat. Ulama tafsir menceritakan tentang ayat ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada pemuda. Pemuda ini kebiasaannya ibadah terus di masjid. Tahu-tahu ada perempuan yang menggoda, penyakitnya ini ya. Penyakitnya pemuda, perempuan kan gitu ya. Ya. Kok zaman sekarang mungkin di WhatsApp gitu ya, di telepon ya, ayo jajak nonton yuk, tak traktir gitu ya, gratis ini, ke bioskop mungkin ya. Nah, pemuda ini ahli ibadah terpengaruh sehingga keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, di tengah perjalanan ingat, astagfirullahaladzim, itu kan setan itu ya. Jadi diajak maksiat, akhirnya nuruti perempuan itu, keluar dari masjid. Tapi di pertengahan dia ingat, wah itu kan setan itu, bahaya itu. Saking takutnya pemuda ini sampai pingsan. Ketika pingsan dibangunkan sama orang-orang, ditanya, pemuda kenapa kamu kok pingsan? Tidak tahu saya tadi ini lagi sedang ibadah di masjid, tahu-tahu ada perempuan yang menggoda saya keluar. Di tengah perjalanan saya ingat itu adalah setan, itu adalah pengaruh setan. Kemudian saya nggak sadar. Ketika pemuda ini menjelaskan itu, kemudian mati, meninggal dunia. Saking takutnya sama Allah sampai seperti itu, bayangkan. Dikubur, selesai semuanya, orang-orang cerita ke Sayyidina Umar bin Khattab, zaman beliau soalnya. Sayyidina Umar, ada pemuda yang luar biasa, saking takutnya, pingsan kemudian meninggal. Penasaran Sayyidina Umar, saya mau takziah ke rumah orang tuanya. Sudah takziah ke rumah orang tuanya, tidak cukup, menziarahi kuburannya. Sayyidina Umar loh, ziarah kubur kan ya. Padahal kuburan pemuda ini bukan aulia ya. Ziarah kok Sayyidina Umar. Ketika ziarah, ulama tafsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya. Sayyidina Umar, mana kuburannya? Ini Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar di hadapan kuburan ini? Ya fata, innallaha ta'ala yaqul, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Sayyidina Umar ngajak ngomong sama kuburan ini. Ya. Subhanallah, dijawab para hadirin sama pemuda itu, dan semua mendengar yang hadir sama Sayyidina Umar. Ya. Bala qad a'tanihi ma rabbi ya Umar. Dijawab seperti itu. Wahai Umar, betul, 2 surga itu aku telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bayangkan. Barokahnya apa? Barokahnya selalu menjauhi maksiat. Pemuda yang menjauhi maksiat, kuat imannya, di dunia dimuliakan. Belum nanti di akhirat. Di dunia ini, di ziarah Sayyidina Umar, lo bayangkan.
kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya bersama-sama berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dijadikan minal ulama'il amilin, al-mukhlisin, al-mutawadhi'in, as-salikin ala manhaj salafin as-salihin. Dan mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.